Shalom Bapak Ibu terkasih. Damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir membawa pemulihan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu menyembuhkan tubuhku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Kita tahu sekarang di waktu Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat hidup orang yang percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita time for Bible sambil mendengar firman Tuhan, sambil kita boleh merasakan, menerima, mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kabar terbaik hari ini dan waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus, bersyukur sambil merenungkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, marilah bersama-sama kita akan mendengarkan beberapa bagian kitab suci. Yang pertama terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Saya akan membacakan kitab suci. Yang pertama diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tuhan membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka, kesabaran, ketekunan, percaya, menantikan waktu Tuhan yang terindah. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat terbaik. Namun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Elohim dari awal sampai akhir. Banyak yang tidak bisa memahami. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendewasakan, untuk kita mengerti, untuk kita belajar, untuk kita sabar, untuk kita tekun. Demikian pun juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang Tuhan izinkan lewat pewahyuan Roh Kudus tercatat dalam Bible, supaya kita juga belajar percaya bahwa waktu Tuhan itu Dia buat indah pada saatnya nanti. Bagaimana kita melihat seperti ketika murid-murid di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-17. Di sini murid-murid mengalami sebuah keadaan di mana mereka mengalami angin kencang. Dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 17 dikatakan, dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap. Kondisi gelap, malam, dan ini mencekam bagi murid-murid. Tuhan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Mungkin bagi mereka waktunya adalah awal-awal, tetapi di sini ayat 17 dari Yohanes pasal 6 dikatakan hari sudah gelap loh, tetapi dapatkan mereka. Hari sudah gelap, semakin mencekam, tetapi Tuhan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Bahkan kita melihat ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Tuhan izinkan mereka melewati laut bergelora. Padahal kalau Tuhan datang lebih awal, sesuai menjadi kebutuhan mereka, mereka tidak belajar bagaimana laut itu bergelora karena angin kencang. Tuhan Yesus kadang-kadang izinkan badai itu tetap ada. Angin kencang menerpa perahu murid-murid. Dan Tuhan Yesus belum menghardik atau menyingkirkan angin kencang itu. Sampai kapan? Sampai murid-murid belajar untuk percaya. Mereka belajar dari badai itu. Badai dalam kisah ini adalah sebuah ujian untuk murid-murid percaya. Tuhan tidak meninggalkan mereka sekalipun mereka merasa terlambat. Bukan cuma itu, saudara-saudara, 19 berkata, bahkan mereka diizinkan mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Barulah pertolongan Tuhan Yesus datang dengan cara yang ajaib. Ini kisah bagaimana Tuhan Yesus berjalan
di atas air, datang membawa pertolongan kepada murid-muridnya. Mungkin waktunya agak terlambat, tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena ketika waktu Tuhan datang, kita percaya, kita sabar, kita setia, kita banyak belajar saat penantian itu, Bapak Ibu sekalian. Dicatat juga di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38. Saya bacakan dari Injil Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apa yang mereka alami? Mereka juga mengalami keadaan angin ribut yang begitu rupa, yang bahkan ini adalah menentukan hidup atau mati. Karena kalau tidak tertangani angin ribut ini, tenggelam. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, dikatakan firman Tuhan tadi, "Guru, engkau tidak peduli." Di sini, apakah Tuhan betul-betul tidak peduli? Sementara salah satu gelarnya Tuhan adalah omniscient, yang maha tahu. Kalau omnipoten, maha kuasa, omnipresent, maha hadir, dia juga maha tahu. Perenungan kita, apakah betul-betul Tuhan tidur dan tidak peduli? Dengarkan rema ini. Tuhan adalah penolong kita. Pernah dicatat kitab Mazmur, dia tidak pernah tertidur dan tidak terlelap, dia setia. Lantas kenapa di sini seolah-olah Tuhan tidak peduli? Ya, Tuhan mengizinkan sampai mereka belajar sesuatu. Terus terang Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan doa ini ada multi problem yang masuk. Ada sebetulnya pergumulan-pergumulan yang memang, sorry to say, ketika pastor baca, saya tidak merespon atau tidak buru-buru merespon dibandingkan dengan yang sakit kritis, urgent, dan sebagainya. Ada yang masuk pokok doa seperti misalnya, contoh, saya tidak punya uang, saya minta uang dong pastor. Saya hamba Tuhan, saya melayani, mendoakan, juga memberkati, tapi bukan berarti dari mana-mana orang minta uang. Artinya semua ketika kita tergerak, kita akan membantu. Tapi hari ini banyak yang form doanya minta uang, salah satu dari sekian banyak. Ada juga yang, pastor, dompetku tipis, doakan supaya tebal. Padahal di sana dia bisa belajar untuk tekun, untuk bekerja lebih baik, dan sebagainya. Dan jenis pastor, contoh, pacarku udah nggak sayang saya, tolong bagaimana doakan supaya jadi sayang. Jadi dengan sharing ini Bapak Ibu bisa paham bahwa ada kejadian di hidup kita, kisah di hidup kita yang kita harus belajar untuk dewasa. Kami fokus bukan berarti membeda-bedakan, tapi hari ini banyak Tuhan tolong orang-orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa mereka boleh mendapatkan pengampunan hidup yang baru. Kami fokus di sana Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang lain, hubungan suami istri, anak kurang harmonis, ya itu semua proses pendewasaan. Ya, apakah betul-betul Tuhan tidak peduli dengan mereka? Tidak. Nyatanya Tuhan tahu. Dan ending kisah ini, Tuhan tolong mereka. Angin itu pergi. Murid-murid harus belajar percaya. Bahkan di dalam satu lagi, Injil Markus pasal yang keempat, kita lihat
sudah tadi, Markus pasal 4, sekarang kita maju. Injil Markus pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-48. Injil Markus pasal 6, ayat 48. Di sini Bible mencatat, ketika payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Tuhan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan di sini. Tuhan Yesus datang jam 3 malam, transportnya kaki, berjalan di atas air. Untuk apa? Untuk menolong murid-murid. Tetapi perhatikan berikutnya. Setelah Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, tujuannya untuk menolong mereka. Tetapi di sini kita melihat selanjutnya, dan ia hendak melewati mereka. Atau pastor kasih sebuah bahasa, Tuhan berbuat sekonyong-konyong. Tuhan lakukan sebuah sikap seolah-olah hendak melalui mereka, hendak melewati mereka, seolah-olah tidak peduli, seolah-olah targetnya di danau, di laut itu bukanlah mereka. Padahal dari bukit Tuhan berdoa, Tuhan menghampiri dengan cara berjalan di atas air. Tuhan Yesus luar biasa, pertolongannya ajaib. Tapi Tuhan berbuat sekonyong-konyong hendak melewati mereka. Perhatikan. Tuhan tidur bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan hendak melewati mereka bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Tetapi Tuhan sedang ajar kita bahwa kita harus percaya waktu Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku dan hidupmu, percayalah Bapak Ibu sekalian, itu juga untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Seperti yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Ayat ini menjadi ayat penutup kita renungan hari ini. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk apa Tuhan tadi seolah-olah tidur dan tidak perhatikan? Untuk apa Tuhan datang terlambat menurut murid-murid? Untuk apa Tuhan berlaku sekonyong-konyong hendak melalui mereka? Untuk kita dewasa dan belajar percaya bahwa sebetulnya Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Waktu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami boleh mendengar bagaimana waktu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih buat sabda firman Tuhan ini menjadi remah dan jawaban hidup kami. Kami akan melihat di waktu Tuhan pertolongan lawatan-Mu, bahkan sesuatu apa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, belum pernah timbul dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, Engkau sediakan yang terbaik di waktu-Mu. Hari-hari ini kita tekun, kita belajar untuk setia,
Jangan lupa untuk sabar, karena Tuhan membuat segala sesuatu, percayalah, indah, indah, indah pada waktunya. Amin buat firman Tuhan. Marilah kita bersyukur. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati ujian, ku belajar tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam Bapa, Putra, dan masuklah hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap kita. Amin. Shalom semuanya.